Yang kelihatan wajahnya, Pak. Gimana? Yang kelihatan wajahnya jenengan mawon. Oh, berarti saya belum mempresentasikan. Sebentar. Tak start. Di HP saya kelihatan ini, Pak. Hah? Kelihatan layar laptopnya, Pak. Layar laptopnya kelihatan nggak? Enggak. Kalau gini. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Ini masa nggak kelihatan? Kelihatan. Layar laptop. Udah kelihatan. Oh ya, tulisan e-learning ya sekarang ya? Kelihatan. Ya. Kelihatan. Ya. Hah? Sudah, Pak. Kelihatan. Sudah ya? Sudah. Nah, kalau sudah coba mic-nya di mute dulu lagi. Saya jelaskan ya fitur-fiturnya. Ya. Anu Pak, soundnya kurang jauh. Ini apa? Soundnya biasanya kemarin itu kan Pak Solen ya kocang ya pakai e-learning sana. Soundnya Pak kurang. Nggih panjen niki anu soalnya echo. Sudah ya, ini coba sekarang saya login dulu. Login dengan username yang telah dibagikan. Ini saya nyoba daftarkan ke kelas 6B anak rajin, aku anak rajin, biar bisa untuk praktek. Nah, di halaman depan ini ada petunjuk, bisa dibaca selamat datang di aplikasi e-learning. Selanjutnya ini kode kelas, kalau misalkan tidak bergabung otomatis nanti di-share kodenya oleh gurunya. Tapi kemarin sudah saya gabungkan semua, nggak perlu masukkan kode. Lalu di sini 6 kelas online yang telah dibuatkan oleh guru. Jadi wali kelas sudah membuatkan kelas online ya, beda dengan kelas yang di realnya. Jadi kalau tematik ada 5 mapel, ya berarti ada 5 kelas online. Bahasa Indonesia sendiri, IPA sendiri, IPS sendiri, PKN sendiri. Terus ini kelas yang sudah bergabung. Kalau di sini cuma kelihatan 5. Kepingin tahu semua kelasnya, tinggal klik semua kelas Anda ini. Nah, semua kelas Anda. Sebentar. Gendis itu kan kelas 5 Pak ya? Kelas 6 ya? 6. Ini terekam apa enggak ya? Takutnya enggak terekam ini. Tapi kayaknya terekam ya. Kelihatan ya layar e-learning saya ya? Ada tulisannya ini Pak, recording Pak di HP saya Pak. Oh ya sudah kalau gitu. Ini kan begini Rek. Melihat kelas yang sudah kalian gabung, di sini 10 data. Coba lebih banyak lagi datanya. Oh tapi ya memang cuma 6 ini ya yang kelas saya buat, bahasa Indonesia, tematik, IPA, tematik IPS, PKN, sama satu lagi. Oh ya cuma 5 itu betul. 5 kelas ini. Kalau ingin langsung masuk ke kelas bisa dari sini buka. Nah ini dari sini nanti kalian bisa absen. Yang jam pertama kan matematika ya. Matematika diklik buka. Nah, disinilah timeline kelas itu. Timeline kelas ada di sini. Nanti bisa saling berkomunikasi kalau Pak An sudah buka diskusi di sini. Jadi kalau belum buka diskusi di sini belum keluar. Ini kan saya login pakai akun siswa. Aku anak rajin ya ini. Namanya aku anak rajin ini. Ini akun siswa ini. Ya, aku anak rajin. Jadi saya praktek supaya bisa dilihat dari sisi siswa. Terus saya kembali ke kelas. Absen sudah bisa ya tadi ya kayaknya ya. Tapi saya ulang lah. Coba saya absen ke yang bahasa Indonesia. Nih. Ini kebetulan kemarin saya sudah nyoba untuk di timeline buat status ya. Ini bisa dikomentari. Waalaikumsalam misalkan. Contoh, kirim aja. Nah, ini di timeline ini kelihatan tentang kelas, penjelasan tentang kelas 6B bahasa Indonesia, gurunya siapa, mata pelajarannya, ya. Terus dibuatnya kapan, statistiknya, ada 1 kiriman timeline, ada 2 bahan aja lah. Ini kalau sudah lihat statistik,
kita tahu ada 2 bahan ajar yang nanti hari ini kita pelajari. Terus 2 tugas CBT ini penilaian harian ya. Nanti tadi saya sudah buatkan itu soal pilihan ganda 10. Jadi nanti setelah mempelajari materinya bisa langsung ujian CBT penilaian harian, tapi nggak sulit kok, asalkan dibaca materinya nggak sulit ini. Lalu di sini ada notifikasi. Nah, ketika Pak Guru, wali kelas sudah memberikan bahan ajar, membuat RPP, itu akan kelihatan semua di sini. Ya. Lalu, nah ini yang paling penting ketika sampean masuk ke kelas online itu adalah konfirmasi kehadiran. Ya, tapi ketika belum dijadwalkan ya jangan ditekan konfirmasi kehadiran ya. Kalau hari ini matematika dan bahasa Indonesia, matematika dulu. Jadi sampean konfirmasi kehadiran ini misalkan matematika ya. Tadi karena saya sudah matematika ngeklik. Ini sekarang yang bahasa Indonesia ya, 6B bahasa Indonesia saya klik kehadiran. Ini otomatis nanti masuk ke rekap absen. Ya. Ini bahasa Indonesia kan nanti jam kedua. Tapi ini saya coba dulu biar sampean tahu konfirmasi kehadiran diklik. Kalau di layar HP nggak sama, tapi masuknya tetap di timeline kok. Ya ini cuma letaknya saja yang berbeda. Konfirmasi kehadiran saya klik. Nah ini langsung otomatis di tanggal sekarang tanggal 20 Juli. Nah tanggal 20 Juli jam 8.46 ya kan kelihatan bahwa saya sudah absen. Jadi nanti kalau sampean semua belajar di e-learning ini jangan lupa untuk absennya masuk di timeline kelas ini. Ya, timeline kelas di sini. Kalau sudah absen tulisannya sudah dikonfirmasi hadir. Itu. Kemudian di kelas online ini kebetulan 6B bahasa Indonesia ya. Jadi ini ada yang gabung biar tahu. Forum madrasah, kalau forum madrasah ini semua. Bahkan di sini Pak Adi kemarin sudah gabung dimatikan. Nah, sudah ya. Ini Pak Adi kemarin buat status, sampean bisa komentar di sini. Ini secara umum seluruh MI bisa di forum madrasah ini. Tapi yang kelas online khusus kelas sampean saja yang bisa. 6B bahasa Indonesia. Lah ini kemarin saya buat khusus di kelas 6B bahasa Indonesia. Ini aku anak rajin barusan komentar ini ya. Terus di sini ada standar kompetensi, sampean bisa melihat kompetensi dasar yang harus dikuasai. Ini sebenarnya kalau hari normal ini sampean 1 semester harus bisa 4 poin ini dalam 1 semester. Tapi mungkin kalau kurikulum COVID ini ya mungkin 2 atau 3 nanti yang harus dikuasai. Ya jadi bunyinya ini meskipun tematik tapi sebenarnya karena di sini diminta mapel mata pelajaran maka KIKD-nya itu pakai mapel ya karena masing-masing pelajaran itu punya kompetensi dasar yang mesti dikuasai oleh masing-masing anak. Ini contoh kompetensi dasar bahasa Indonesia yang KI 3 itu pengetahuan. Yang pertama menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Ini KD yang hari ini akan kita pelajari dan kalau bisa dikuasai. Tapi biasanya 1 KD itu 2 sampai 3 kali pertemuan ya. Jadi ini nanti sudah saya buatkan bahan ajarnya. KKM-nya juga sudah ada. Ini kebetulan saya buat KKM sebenarnya ini enggak 75. Masalahnya di sini otomatis membuatnya. Ya. Terus rencana pembelajaran sampean bisa melihat rencana pembelajaran, tapi ini belum lengkap. Saya hanya memasukkan materinya, teks laporan hasil pengamatan, KIKD-nya, terus tujuan pembelajarannya. Nah, baru yang paling penting ini ketika setiap kali masuk ke kelas online ya, yang paling utama adalah melihat bahan ajar yang telah dibuat guru. Nah, ini ada bahan ajar berupa video, bisa berupa modul tentang laporan pengamatan dan ini kan bahasa Indonesia. Saya sudah buatkan dua materi ya. Nanti sampean baca modulnya dulu. Ini di-download berupa file PDF. Ya, makanya saya kemarin di penjelasan itu kan bilang kalau lebih maksimalnya pakai laptop kalau yang punya laptop karena nanti akan membaca file PDF. Contoh ya, di sini saya buka. Kalau buka, nah ini langsung membaca. Kalau HP mungkin terlalu kecil ya, tapi ya boleh saja. Kalau nyaman pakai HP nggak apa-apa. Kalau ada laptop, pakai laptop atau komputer. Ya. Kembali, di download langsung juga bisa ini. Diklik download. Nah ini sudah terdownload. Bukanya nanti pakai PDF Viewer. Atau pakai di browsernya langsung. Nah ini ada pengertian laporan, ciri-ciri laporan yang baik. Ini nanti sampean baca, tapi jam kedua ya, jam pertamanya matematika. Intinya setiap mapel itu minimal
60 menit ya maksimal, terserah maksimal 3 kali 60 menit kalau masih belum bosen. Tapi kalau sudah bosen 60 menit setiap pelajaran sudah boleh ditutup asalkan sudah selesai membaca atau sudah selesai mengerjakan tugasnya. Nah ini setelah ada materi bahan ajar itu kan materi. Ini ada videonya juga, nanti dibuka aja. Ini dari YouTube, nggak saya masukkan e-learning karena terlalu berat ya. Tinggal diklik buka URL. Ini akan membuka ke YouTube langsung. Klik. Nah, videonya saya carikan yang pendek-pendek, tapi cukup untuk menjelaskan. Nah ini, Assalamualaikum warahmatullahi boleh di skip kalau terlalu panjang. Nah langsung. Ini tentang teks laporan hasil pengamatan. Yang berisi informasi. Ya, ini nanti bisa dilihat sendiri dan dicermati. Itu tentang bahan ajar ya. Jadi setiap kelas online nanti yang harus dilihat adalah bahan. Pertama tadi adalah saya tulis saja ya biar sampean nggak lupa ya. Sebentar. Yang harus yang mesti dilakukan pada kelas online. 1. Presensi atau absensi kehadiran. 2. Kalau melihat RPP, melihat KIKD ya, melihat KIKD. 3. Kalau RPP tidak wajib dilihat, yang wajib saja ini saya tuliskan. Yang ketiga, melihat bahan ajar. Sini sampai ketiga sudah saya jelaskan tadi. Sekarang saya balik dulu ke sini. Pak, saya mau tanya boleh, Pak? Boleh silakan. Siapa yang mau tanya? Yang diketik itu ditulis, Pak? Nggak usah, nanti saya share. Nggak usah ditulis, nanti aja saya share langsung di grup ya. Daripada nanti nulis terlalu lama nanti. Disimak aja dulu penjelasan saya. Sudah? Pak, nggak terlihatan gambarnya. Oh Mana ya. nih? Saya buka lagi nih. Gini kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Sudah kelihatan belum? Kalau sudah, dimatikan lagi mic-nya. Mic-nya dimatikan lagi. Sudah sampai bahan ajar ya tadi. Jadi 3 yang sudah dijelaskan tadi wajib dilakukan ketika masuk ke kelas online, presensi atau absensi. Yang 2 melihat KIKD, standar kompetensi ini ya. Yang 3 melihat bahan ajar. Yang lain itu tidak wajib. Terus data siswa tergabung ini juga nggak wajib, cukup dilihat saja. Ada 35 orang yang sudah bergabung. Satu itu aku anak rajin ini saya buat akun sendiri supaya bisa untuk menjelaskan. Terus di sini ada rekap kehadiran. Nah, ketika sampean sudah klik absen tadi, di sini keluar rekapnya. Tanggal 19 kemarin ya. Apa? Bisa. Saya sebentar nanti pertanyaannya nanti ya. Saya jelaskan dulu. Kemudian bahan ajar tadi sudah, tugas KI3 pengetahuan. Lah ini untuk bahasa Indonesia tadi saya sudah buatkan CBT itu computer based test. Ya, seperti yang kelas 6 tahun kemarin yang anak-anak ujian pakai HP itu pakai EduBox. Lah ini CBT, tapi ini langsung dari rumah bisa sekarang. Lah ini tadi saya buatkan 5 soal yang bahasa Indonesia soal essay. Jadi kalian nanti menulis di kertas terus difoto, diupload di sini. Ya hasil fotonya ya. Tapi mengerjakannya dari CBT ini. Ini kan sudah jam 8, saya setting jam 8. Ini soalnya ini nanti. Yang penilaian harian nih, yang kuis ini bukan ini, saya nyoba aja kemarin. Dikerjakan, klik misalkan. Nah ini mulai ujian, langsung mulai ujian. Nah ini nanti ada 5 soal, soal essay ya, menjelaskan, ditulis di kertas, kemudian diupload ke sini, ke tombol upload ini, ke yang tugas KI3 ini ya. Ya, untuk melihat soalnya di CBT, untuk upload jawabannya di KI3 ini. Upload. Nah, jenis pengiriman kirim berupa tugas dokumen. Ya, pilih filenya. Nah, filenya kalau foto itu biasanya file JPG atau apa. Atau boleh kalau yang mau ngetik di berupa file Microsoft Word atau Microsoft PDF
terserah, tapi lebih mudahnya di foto aja, nanti tinggal milih fotonya yang mana, taruh saja langsung diupload ya. Itu nanti kalau masih belum paham boleh ditanyakan nanti, ini sekedar saya jelaskan singkat. Terus tugas KI 4 keterampilan ini belum. Nah, tugas CBT lah ini, kalau yang matematika 10 soal pilihan ganda langsung dikerjakan. Ini nanti saya contohkan yang matematika ya. Rekap nilai kalau sudah pernah mengerjakan, ini akan muncul rekap nilainya langsung ya. Kalender kelas ini, nah ini pertemuan 1 esai bahasa Indonesia hari ini ya. Kemudian ini diklik aja nanti. Sebenarnya ada satu lagi pertemuan matematika tapi belum keluar karena belum saya buka ini. Wes ini yang bahasa Indonesia jam kedua. Sebenarnya ya matematika dulu ya. Saya buka yang matematika supaya sampean tahu. Ini 6B matematika, klik. Nah, ini timeline, langsung diklik ke hadiran. Karena tadi saya sudah konfirmasi, ya berarti nggak usah klik lagi. Kalau tulisannya sudah dikonfirmasi, nggak perlu klik lagi. Balik ke timeline lagi. Kemudian tentang kelas. Nah, ini matematika setiap hari Senin dan Rabu. Ini sesuai jadwal yang dibagikan kepala madrasah. Minimal online di kelas setiap pertemuan itu 60 menit. Waktunya fleksibel, bisanya jam berapa? Antara jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ya. Ini saya coba membuat 20 kali pertemuan ini satu semester. Tapi nanti kalau misalkan terlalu banyak bisa diganti nanti. Statistiknya ini ada satu ujian CBT. Ujian CBT itu maksudnya penilaian harian ya. Jadi setiap pertemuan saya buatkan materi, nanti ada penilaian harian. Ya, saya usahakan setiap pertemuan ada penilaian harian. Notifikasi. Ini langsung aja yang belum saya jelaskan di CBT. Yang matematika ini bisa langsung dikerjakan karena ini cuma pilihan ganda. Ya, jadi masuk ke kelas online 6B matematika, terus ke komputer based test CBT ini. Ya, lalu ini ada penjelasannya. Penilaian harian KI KD 3.1 menjelaskan bilangan bulat negatif. Ini materinya ada di sini tadi. Materi berupa video, ada artikel, tinggal buka URL-nya saja. Ini artikelnya saya ambil dari blog Ruang Guru. Nah, ini nanti dibaca. Ini penjelasannya agak mudah ini karena berdasarkan soal cerita. Terus sekarang praktek yang CBT tadi ya. Ini bisa langsung dikerjakan ketika sampean sudah mempelajari bahan ajar materi dan dirasa sudah paham, langsung dikerjakan ini. Nah, sebisa mungkin ngerjakannya tidak membuka buku atau tidak membuka materi yang tadi. Jadi membaca materinya itu sambil betul-betul dipahami. Ya, kerjakan, langsung keluar begini. Keterangan ujiannya mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Terserah mau ngerjakan jam berapa, asalkan tidak lebih dari jam 8 malam. Jam 8 malam ini sudah gimana? Jam 8 malam sudah ditutup ya. Ini ada 10 soal pilihan ganda. Ini yang matematika. Kalau yang bahasa Indonesia tadi 5 soal esai. Khusus yang soal esai nanti ditulis di kertas dan diupload. Ya. Kalau yang pilihan ganda seperti ini tidak perlu. Cukup dikerjakan langsung. Ini, halo aku anak rajin. Aku anak rajin ini nama saya. Nama avatar saya ya. Ujian berbasis komputer dapat dilakukan ketika Anda sudah memasuki tanggal mulai dan sebelum batas akhir. Berarti ini kan sudah tanggal 20 jam 8 sampai jam 8 malam, jam 20 ya. Waktu ujian akan dihitung ketika Anda mulai menekan tombol ujian. Mulai ujian, kalau sampai sudah menekan ini maka waktu mundur 120 menit ini, 60 menit ini, saya setting 60 menit karena cuma 10 soal ya. Ini akan berjalan. Mohon mengerjakan ujian secara jujur dan tertib karena negara ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang jujur. Nah, ini orang pintar sudah banyak, tapi orang jujurnya yang kurang. Ya, bisa mungkin sejujur-jujurnya ketika mengerjakan penilaian harian. Ini langsung saya klik mulai ujian. Ya, apakah yakin? Lanjut mulai ujian. Nah, ini contoh ya, tampilan ketika penilaian harian atau nanti ketika penilaian semester, terus PTS ini nanti juga akan menggunakan CBT-nya e-learning ini. Jadi dikenalkan dari awal supaya sama tidak kebingungan nanti. Suhu udara mula-mula minus 8 derajat Celcius nanti bisa dikerjakan sesuai dengan materi yang telah diberikan. Selanjutnya bisa dilewati kalau misalkan bingung. Selanjutnya. Atau kalau bisa menjawab tapi masih ragu-ragu, ditandai klik ragu gini. Nah, nanti di sini akan muncul ragu-ragu. Oh, tapi kok nggak muncul nih? Sebentar. Belum dijawab. Kalau saya jawab ini, oh ya, ini muncul ragu-ragu nomor 3.
Ya. Selanjutnya langsung menuju ke nomor yang jauh juga bisa, tapi dari sini navigasi soal ya. Nah, ini waktu berjalannya karena 60 menit dihitung mundur langsung. Kalau misalkan sudah yakin semua jawaban, misalkan sudah dijawab semua ya, ini saya contohkan, sudah dijawab semua, nomor 1, selanjutnya, tapi jangan ditiru, ini jawabnya ngawur ya, nanti dipikir ya jawabnya. Ini saya cuma mencontohkan kalau sudah selesai dan sudah yakin, kira-kira sudah diteliti sampai botak misalkan, jangan sampai botak ya. Ini langsung aja diklik selesaikan ujian. Nah, apakah Anda yakin? Ya, akhiri ujian ini. Tis, nah, sudah selesai. Jumlah benarnya cuma 3, jumlah salahnya 7. Nah, ini karena tadi saya nggak mikir ya, langsung diklik-klik aja. Kalau sudah kelihatan, langsung kembali ke kelas. Nanti rekap nilainya akan muncul di sini. Nah, ini nilai saya KI 3 pertemuan pertama 30. Nanti kalau semakin banyak penilaian harian, maka akan muncul nomor di sini, nomor di bawah, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Predikatnya D, predikat C. Ya, ini. Nah, ini muncul KD yang saya buat di sini 31 tadi tentang bilangan bulat negatif ya. Saya tadi dapat nilai 30, langsung direkap di sini. Langsung direkap di sini ya. Jadi mungkin secara garis besar seperti itu. Tugas kelas lah, ini tugas kelas. Tugas kelas kalau IC, oh ini ternyata di sini tugas kelas langsung ada. Ya, jadi kalau matematika tadi kan saya nggak buatkan soal IC, nggak perlu kalian mengupload jawaban yang difoto di kertas. Tapi yang bahasa Indonesia dengan mengklik tugas kelas ini akan muncul di sini. Nah ini, pokoknya yang IC ada tulisan IC seperti ini nanti ditulis di kertas, kemudian jawabannya difoto dan diupload. Nah cara uploadnya di sini buka, kerjakan. Nah di sini mulai ujian, tombol mulai ujian. Soalnya berupa IC. Boleh diketik di sini. Halo, perhatikan ya. Kalau yang IC boleh jawabannya langsung diketik di sini, boleh ditulis di kertas. Tapi kalau diketik di sini mungkin kalau pakai HP terlalu ribet yang ngetik di HP. Jadi lihat soalnya saja di sini, kemudian jawabannya nanti diupload di kolom upload di depan. Nah, kolom uploadnya di mana? Masih ingat? Kolom uploadnya ada di sini. Cek sebentar. Ini saya akhiri dulu karena nggak bisa. Kolom uploadnya ada di, kembali ke kelas. Kolom uploadnya ada di tugas ini ya. Pak, mohon maaf kok nggak kelihatan itu apa kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya. Iya, di layar ini loh Pak. Apa namanya itu? Layar laptop yang jenengan itu loh. Oh mungkin masih delay kayaknya ya. Di sini nggak nampak. Nampaknya di bawah di nama-nama ini loh. Nama-nama? Di layar utamanya nggak kelihatan. Kalau ini sekarang kelihatan apa sekarang? Ini kelihatan wajah yang jenengan. Wajah saya toh. Yang iya, lain yang jelas. Yang lainnya sama. Kita sudah kelihatan sama sekali, Pak. Enggak, Pak, ini Pak, kelihatan Pak layarnya laptop Pak. Ini kelihatan banyak wajah orang ya. Ini kelihatan layar laptop Pak. Layar laptop maksudnya banyak wajah orang ya. Ada layar laptop, Pak. Hah? Ini soalnya kalau video conference seperti ini memang pengaruh sinyal juga. Sinyal dari saya, sinyal dari jenengan, semuanya terpengaruh. Ya. Jadi semoga saja rekamannya nanti berjalan, bisa dilihat rekamannya lagi. Atau kalau butuh dijelaskan ulang nanti akan saya upload di YouTube gitu aja. Ini cuman perkenalan dengan fitur-fitur saja. Andai kata nanti dirasa kurang, saya buatkan tutorial di YouTube. Ya gitu aja. Ini saya lanjutkan. Oke, dimatikan lagi suaranya. Ini untuk mengupload tugas di tugas KI 3 ini ya. Diklik. Nah, ini ada tombol upload. Tombol upload ini setelah difoto hasilnya, kirim tugas berupa dokumen ya. Kalau link eksternal itu menuju ke situs lain ya. Jadi pilih yang tugas berupa dokumen atau video.
Terus choose file, pilih filenya. Nah, ini letaknya di mana? Kalau di HP kan jenengan yang tahu letaknya di mana, ya. Ini contoh saja untuk mengupload. Tapi nanti kalau nggak bisa tetap akan saya pandu, ya. Akan saya dampingi sampai jam 8 malam. Boleh. Kalau bisa tanyanya di grup saja supaya yang nanti yang sudah bisa menjawab untuk membantu menjawabkan yang lain. Ini secara garis besar perkenalan tentang fitur-fitur e-learning, ya. Ini login dari akun siswa. Coba saya login dari akun saya sendiri ya. Jenengan cek sebentar. Ini kelihatan. Nah, ini kalau dari akun guru seperti ini. Kelas online-nya hari ini matematika. Ini bahan ajar saya sudah buatkan. KI 3, tugasnya ini hasilnya. Kalau sudah ada yang upload nanti akan kelihatan di sini, ya. Dan seterusnya. Saya tutup dulu. Kita buka tanya jawab yang mau bertanya. Ini masalahnya nggak ada raise hand-nya di sini. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Nggak kelihatan. Nggih, monggo Bu Aan. Ini jujur sangat sulit, Pak. Nggih, iya. Menjelaskan ke anak-anak juga mudengnya ini sulit. Ya nanti coba saya buatkan tutorial satu persatu dari YouTube, dari langkah-langkah awal, gitu. Saya usahakan nanti. Ini kan memang tadi cuma untuk perkenalan saja, gitu. Jadi nanti sebisa mungkin saya buatkan karena ini ya baru pertama kali memang menggunakan e-learning ini. Tapi kalau nggak kita gunakan, ini sudah diusahakan dari jauh-jauh hari oleh Kemenak. Kalau kita pakai misalkan Google Classroom bisa saja, tapi itu kurang familiar malahan. Kalau pakai e-learning Kemenak ini kan banyak fitur yang tidak ada di LMS lain, ya, seperti RPP, seperti KIKD ini sudah diadaptasi dengan kurikulum K13 Kemenak, begitu. Jadi memang saya upayakan supaya bisa menggunakan ini dengan lancar. Tapi kan andai kata nanti terlalu banyak trouble ya kita akan tunggu solusi dari pusat gitu saja. Okay. Ya mungkin nanti kalau sudah berjalan, sudah praktek bisa lebih mudah, Pak. Ini kan kita masih itu ya Pak, gambar-gambarannya saja ya Pak ya. Iya betul. Memang kalau awal itu masih meraba-raba gimana. Tapi insya Allah kalau sudah dilakoni, jadi wong Jawa dilakoni dan sudah terbiasa, insya Allah juga akan enak. Ya. Iya. Nanti ngapunten loh kalau banyak bertanya ya Pak. Iya, enggak apa-apa. Ada lagi yang mau bertanya? Kita akan kita Pak. Siapa ini? Genta dulu. Apa Genta ini namanya? Saya lupa ini namanya ini. Silakan. Yang mau bertanya? Pak, absennya itu maksimal sampai jam berapa, Pak? Apanya absen? Absen sampai jam 8 malam maksimal. Pokoknya pembelajaran mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bisanya absen nanti sore, nggak apa-apa nanti sore. Ya, yang penting sampean absen. Klik absen itu. Sudah? Ada lagi? Ya. Jika misalkan hari ini apa yang tadi? Yang bahasa Indonesia dan matematika kalau bisa hari ini. Kalau mungkin agak waktunya, tapi kan waktunya masih jam 9 ini masih panjang kan. Ya dibaca dulu materinya, videonya cuma 3 menit, dilihat, tonton, kemudian dikerjakan. Kalau yang matematika 10 soal pilihan ya, yang bahasa Indonesia 5 soal esai. Ya nanti saya pandu, saya bimbing sampai bisa mengerjakan semua. Ya. Ada lagi? Saya. Silakan yang tanya langsung dibunyikan mikrofonnya. Pak, LKS matematika sudah dibagikan, Pak? LKS-nya kemarin memang belum datang ya. Jadi sementara ini pakai modul-modul yang sudah atau materi yang saya share di e-learning dulu ya. Soalnya memang belum datang ini matematikanya kayaknya. Jadi mohon bersabar. Tapi saya carikan materi-materi yang mudah dipahami. Ini materi dari Ruang Guru tadi saya baca, enak kok dipahami, insya Allah. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Silakan.
Kok nggak kelihatan ya Pak anunya layarnya laptop Pak? Layarnya laptop nggak kelihatan. Sebentar. Ya, Pak. Enggak Pak. Gini. Belum Pak. Smart. Nah. Oh sudah Pak. Oh ini berarti tadi kepencet. Ini nggak tahu ini kenapa. Berarti nggak tampil ini kayaknya ini. Padahal tadi sudah muncul gini. Kalau gini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ini kelihatan. Kelihatan, Pak. Dari tadi nggak kelihatan berarti ya? Kak, belum. Ini saya barusan kenalan dengan Google Meet juga soalnya. Ya nggak apa-apa, nanti saya buatkan tutorial dari YouTube aja biar bisa melihat semuanya ya, gitu aja ya. Ya. Ya, Pak. Habis ini langsung ke materi matematika, dibaca pelan-pelan, santai saja. Ya, kata ibu siapa tadi, santuy aja ya. Santuy, tak terlalu pusing. Kalau terlalu pusing ya. Giginya rontok semua, paham aja. Nah, santai aja ngerjakannya. Kalau ada yang nggak paham, boleh ditanyakan. Ditanyakan di grup dulu. Di grup WA itu kalau nggak ada yang jawab langsung bisa japri saya ya. Oke. Kita tutup ya. Ya. Boleh langsung habis ini membuka materi yang matematika dulu. Insya Allah kalian, saya yakin sudah pinter-pinter setengah jam selesai matematika itu. Setelah matematika istirahat, makan, sarapan, minum-minum dulu, baru nanti kalau sudah. Pak, buka materinya di mana, Pak? Di sana tadi, nanti saya tunjukkan ya, di 6B matematika, terus bahan ajar, di bagian bahan ajar ya. Oh ini, saya tunjukkan aja ya sekarang ya, ini di kelas online, kelihatan kan saya ya, layarnya ya. Nah ini 6B matematika, 6B matematika, bahan ajar ini. Ada 2 materi artikel dan materi video. Dibaca dulu yang artikel, ini caranya buka URL, klik langsung ke materi. Nah, ini ada soal ilustrasi ceritanya dulu, terus ada penjelasan. Nah, ini yang penting di sini garis bilangan ini. Yang bilangan bulat negatif ada di kirinya 0 ya. Nanti kalian pelajari, dibaca. Kalau nggak ada yang nggak paham, boleh ditanyakan tentang materi, boleh ditanyakan di grup WA saja karena di e-learning belum ada fitur untuk menanyakan materi. Ya, terus. Ini videonya juga bisa dibuka URL gini, langsung menuju ke YouTube, nanti dijelaskan di situ. Ya, saya carikan video yang singkat saja. Ya. Sebelum lebih jauh lagi menonton videonya, tolong dukung channel ini ya dengan like. Ini nggak wajib subscribe ini karena bukan saya. Kalau saya nanti boleh di subscribe. Ya wes, ini sekarang sudah ngerti ya caranya bahan ajar ini. Yang penting yang tadi itu 3 itu wajib melihat bahan ajar. Kemudian saya tuliskan lagi yang nomor 4, mengerjakan tugas penilaian harian di bagian KBT. Ini bagian ya, komputer based test ya. Kalau CBT-nya berupa IC, maka perlu upload hasil tugas ke bagian tugas KI 3. Ini KI 3, diklik nanti ada upload tugas di sini. Karena ini tadi sudah saya kerjakan. Oh ini bukan IC, jadi nggak ada tombol untuk upload. Kalau yang ada tombol upload itu khusus yang IC, gitu. Ya. Jadi cukup sekian ya. Di sini sudah agak keluar mataharinya ini. Ya, silakan. Membuka e-learningnya di mana? Di sana. Di mana ya? Halo? Kalau untuk pilihan ganda apa tetap juga diupload, Pak? Gimana? Kalau ada yang pertanyaan pilihan ganda apa tetap diupload? Oh enggak, yang bilang ganda nggak usah diupload. Yang diupload itu khusus yang IC ya, dan yang lain nanti ada penjelasan yang perlu diupload kok di tugas KI 3 ini. Jadi yang perlu diupload, kalau di sini upload tidak tersedia ini berarti nggak usah diupload. Tapi kalau yang bahasa Indonesia, contoh ya ini ya, saya buka bahasa Indonesia. Ini tugas KI 3 dan nanti ada tugas KI 4.
Nih, kalau ada tombol upload baru bisa upload. Begitu. Upload itu mudah. Oke, matur nuwun, Pak. Oke, sami-sami. Ada lagi? Ampun. Pak, Ya. semua Silakan. harus dikerjakan semua, tak, Pak? Harus dikerjakan hari ini semua. Yang dua ini hari ini karena ini memang sudah kalau bisa hari ini, kalau nggak bisa hari ini ya besok nggak apa-apa. Saya tunggu sampai jam 8 pokoknya setiap harinya tugas-tugas itu saya tunggu sampai jam 8. Ini saya carikan yang mudah-mudah kok, Rek. Tenang aja, nggak seperti yang di LKS itu terlalu sulit ya. Jadi setiap KD itu saya carikan materi yang gampang, saya carikan untuk penilaian harian yang gampang-gampang ya. Jangan tegang, tenang aja. Pokoknya dibuka dulu materinya, kamu baca, nanti dipahami, kemudian buka videonya untuk dijelaskan. Itu video itu menggantikan saya ngajar di kelas ya. Kalau tetap dari video ada yang nggak paham, boleh ditanyakan nanti. Tanyakan lewat Japri juga nggak apa-apa, lewat grup juga nggak apa-apa. Kalau sudah dirasa paham, langsung dikerjakan tugasnya. Ya. Boleh melihat juga wes. Tapi kalau misalkan terlalu sulit ngerjakannya, boleh melihat materinya ngerjakan. Tapi kalau saya lebih baik mengerjakan tugas CBT yang pilihan ganda tadi itu tidak perlu membuka materi yang tadi supaya untuk mengetes sampai di mana ingatan tadi, ingatan pelajaran yang sampean sudah pelajari tadi. Oke? Cukup? Ya. Kalau sudah cukup, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Boleh istirahat dulu, boleh langsung mengerjakan membaca yang matematika, boleh istirahat dulu. Pokoknya saya batasi hari ini sampai jam 8 malam ya. Siap ya semuanya ya. Jangan lupa foto selfie pakai seragam, nanti dikirim di grup. Oke? Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada pertanyaan dilanjut di WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diana Putri. 6 ada sih. Cek kalau tinggalan aja. 6 apa? Bulia. Sudah boleh kembali ke ruang masing-masing untuk menghemat kuota. Gimana? Pak, Yang masih mau bertanya boleh silakan. besok masih live lagi, tak, Pak? Gimana? Besok masih live lagi, tak, Pak? Oh enggak, untuk live khusus hari ini dan sampai nanti saya buatkan video panduan, bisa dilihat kapan-kapan sewaktu-waktu ya. Ya. Karena tugasnya hanya itu 2 tadi, matematika dan bahasa Indonesia. Waktunya masih panjang, tenang aja, santai-santai dulu. Tapi sebelum dilepas seragamnya, di selfie dulu ya. Selfie dengan memegang buku atau memegang HP, difoto, nanti kirimkan ke WhatsApp. Ya. Fotonya sambil megang buku, tak, Pak? Ya, sambil megang buku ya. Tunjukkan kalau kalian semangat belajarnya. Oke? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, Google Meet-nya setiap hari apa aja, Pak? Google Meet tidak setiap hari. Nah, tapi nanti kalau butuh menjelaskan materi-materi yang sulit dan butuh tanya jawab, baru saya pakai Google Meet. Karena kalau Google Meet ini sampai kuotanya habis banyak ya. Soalnya 2 arah, mendengarkan, melihat dari saya dan kalian juga mengupload videonya masing-masing. Jadi saya usahakan Google Meet-nya tidak terlalu sering. Ya, kuotanya digunakan untuk mengerjakan atau membaca materi di e-learning aja. Rupanya kangen sekolahan KB iki sana arek iki. Iya, Tarek. Pingin sekolah ya? Pengen, Pak. Ya wes, gak apa-apa, sabar, tetap berdoa. Ya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa masuk sekolah lagi. Ya, ditutup ya. Silakan untuk masuk ke e-learningnya, dibaca materinya matematika dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kan ruang beriki kan,